Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, siswa-siswi MTS Fisabilillah yang Bapak banggakan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi waktu luang, diberi semangat untuk terus menimba ilmu. Materi kita hari ini adalah tentang lanjutan dari materi sebelumnya tentang dinamika perwujudan Pancasila. Ya, kemarin sudah kita bahas pada masa Orde Lama, itu pada masa Bung Karno sudah kita pelajari. Berikutnya kemarin itu adalah pada masa Orde Baru, itu zamannya Presiden Soeharto. Sekarang yang kita pelajari adalah pada masa atau era reformasi. Ini materi kita. Tolong kalian perhatikan, yang Bapak sampaikan, didengarkan, diperhatikan, ditulis di buku tulis kalian. Itu tugasnya, nanti diupload sebagai penilaian. Reformasi itu dari sisi bahasa ada re dan formasi. Re itu adalah kembali, formasi menata. Jadi menata kembali, mengatur kembali bagaimana perjalanan bangsa kita Indonesia dari masa sebelumnya, baik pada masa Orde Lama zamannya Bung Karno yang pernah mengklaim sebagai presiden abadi Republik Indonesia, pada masa Orde Baru pada masa Presiden Soeharto yang itu sudah dipahami bahwa inilah satu-satunya presiden terlama berkuasa sedunia. Itu selama 32 tahun. Maka itu contoh bagaimana selanjutnya menata ulang kembali negara kita Indonesia ini terus melakukan perbaikan-perbaikan, membuat berbagai macam sistem. Misalnya setelah reformasi itu dibuat peraturan seorang presiden itu hanya bisa menjabat cuma 2 kali. Sudah dibuktikan pada masa SBY dan pada masa sekarang ini Presiden Jokowi pada periode yang kedua. Jadi apa di antara makna reformasi itu, yaitu mengevaluasi dan mengoreksi hal-hal yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya, ya, dengan melakukan berbagai macam perubahan-perubahan dalam kebijakan penyelenggaraan negara. Itu makna dari reformasi itu, ya. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana era reformasi ini mengantisipasi dan mampu beradaptasi, menyesuaikan dengan baik faktor internal, ya, munculnya berbagai macam gerakan-gerakan atau berbagai macam dinamika aspirasi rakyat Indonesia, juga faktor eksternalnya bagaimana mengantisipasi berbagai macam hal yang dari luar datang ke negara kita Indonesia. Nah, itu ya. Apa sih tantangan yang dihadapinya? Tantangan yang dihadapinya itu memang pertama adalah satu di antara sisi negatif reformasi itu terjadinya kebebasan. Kebebasan dalam berbicara, berpendapat, berkumpul, nauzubillah, kebebasan bergaul dan sebagainya, ya. Nah, ini juga harus ada aturan-aturannya, termasuk kebebasan berorganisasi. Nah, itu diantara bagaimana kehidupan yang bebas ini agar ada aturannya. Kenapa ini? Karena dari sini maka banyak efek negatifnya. Misalnya menurunnya rasa persatuan kesatuan, ya, kurang cinta, kurang bangga dengan negara kita Indonesia, lebih bangga dengan produk luar negeri misalnya, itu sebagai contoh juga, ya. Juga apa? Lemahnya nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian dengan sesama. Yang dominan adalah munculnya sifat individualisme, ya, rendahnya tolong menolong, sudah tidak mau lagi gotong royong dan sebagainya. Sehingga bisa menimbulkan berbagai macam konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar etnis, bahkan konflik antar agama. Ini tidak boleh terjadi. Mungkin juga bisa terjadi juga tawuran pelajar misalnya. Ini efek dari itu. Maka kebebasan itu semua itu harus ada aturannya.
Apalagi sekarang ini era-era media sosial itu banyak anak muda atau siapa berpendapat, dia mengekspresikan dirinya itu mengevaluasi di upload. Itu bisa ada undang-undang kita ya. Nah, itu barangkali sekedar materi kita hari ini era reformasi. Bapak berharap yang Bapak sampaikan tolong ditulis, dicatat buku rangkuman, kalau kurang jelas ada di buku LKS. Demikian, saling mendoakan, semangat terus mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.